Assalamualaikum. Selamat malam YouTuber Sok Pahlawan. Assalamualaikum. Tidak perlu pakai assalamualaikum. Langsung poin saja. Tujuan kamu ke sini. Saya sudah melihat semua di konten-konten YouTube-nya kamu. Kamu itu sudah merusak rencana saya. Ini tunggu dulu ini. Ya, Mbah Joto. apa? Jenengan yang terpondok beneran? Ya, karena saya mencari kamu selama 2 hari ini. Gondo Mayit sudah tidak lagi mengasih apa-apa, harta, kekayaan. Kan urusan sama Gondo Mayit, kenapa yang dicari saya? Lah, kamu itu tujuannya apa? Merusak semuanya. Maksudnya gimana? Maksudnya merusak apa? Saya kan kemarin sudah menerangkan semuanya. Tapi kan dulu itu kamu menolak. Iya. Nah, kamu dari penolakan itu kesini semua dalam 2 hari ini Gondo Mayit itu tidak pernah ngasih apa-apa. Ya. Lah, itu karena apa? Ya karena kamu. Lah, Masa Tuhan nggak ngasih apa-apa 2 hari ya? ya karena apa? Kamu sudah menelusuri semuanya tentang Gondo Mayit, merubah semuanya, terus bentengnya Gondo Mayit. Kamu merusak. Tujuannya apa? Saya sudah mengasih semua kepada rakyat saya, pengikut saya. Dia juga butuh makan. Tahu dari mana? Tentang kamu sudah merusak semuanya. Jadinya apa? Gondo Mayit sekarang sudah nggak lagi. Mau nanti dulu. Maksudnya sampai itu ngomong Duduk, saya santai duduk. santai-santai. Jangan marah dulu loh, yang tenang, yang tenang. Ya, saya sangat kecewa. Udah 2 hari ini sampai itu tidak diberi apa-apa oleh Gondo Mayit. Ya, 2 hari ini. Ya kan urusannya sama Gondo Mayit, adalah hubungannya sama saya. Nah, kamu itu sudah apa? Mengecewakan sama saya. Mengecewakan bagaimana? Emang ada janji itu apa mas kamu? Saya tidak ada janji apa-apa loh, kecewa apa sih? Kamu itu kan apa? Merusak karena Gondo Mayit itu, benteng Gondo Mayit. Kamu udah menembus semuanya. Itu apa? Tahu dari mana? Salah orang kali. Ya saya tahu. Karena malaikat saya ngasih informasi pada saya. Mau maksudnya ceritanya gara-gara saya, Ya. Gondo Mayit itu berhenti memberikan sesuatu kepada umatnya ya. Ya, sekarang zaman kan zaman edan. Dikasih sama Gondo Mayit, semua makmur. Karena 2 hari ini, itu udah nggak ngasih apa-apa lagi. Nah itu berarti bukan Tuhan yang beneran. Oh, Tuhan. Kalau tidak benar, pasti nggak ngasih dari kemarin-kemarin. Karena kamu sudah merusak benteng, menembus benteng Gondo Mayit. Nah, kamu itu yang bikin onar. Jadinya rusak semuanya. Kasihan itu pengikut-pengikut saya. Mbah Joto, Ya, ngomongnya jangan seperti itu, takut apa gimana? enggak, saya enggak takut. Oh, ledek iya ngomongnya. Saya enggak takut, Ya, santai. biasa saja. Lah, gitu ngomongnya enak. Ya karena saya melihat ini orang ini itu muak, tahu? Marah saya. Lah. Nih, perihal Gondo Mayit memberikan sesuatu kepada umatnya atau tidak, tentunya saya tidak tahu. Bukan urusan kita Bukan urusan kita. Yang saya ketahui, yang namanya Tuhan asli. Ya. Masa iya gara-gara ulah salah satu makhluk ciptaannya mutung, Tuhan kok bisa mutung loh? Lalai kepada umatnya ya mas ya. Tuhan apa ini mutung? Gini ya, selama saya jadi pengikut Gondo Mayit, ya pengikutnya itu semua apapun yang dikasih itu dikasih, gitu loh. Nah sekarang kamu menceritakan semuanya, pengikut saya jadi nggak dikasih apa-apa. Nah, ya malah Itu bagus, 1.1 ya. Ya. Yang poin 2 apa? Yang kamu rencanakan itu semua itu nggak ada.
Iya, nggak ada. Tujuannya kamu itu apa? Maksudnya tujuan kamu itu merusak semuanya itu apa? Oh, nggak ada tujuannya maksudnya. Nggak ada tujuannya apa-apa. Tapi kamu merusak semuanya. Udah, saya udah nggak dikasih apa-apa dalam 2 hari ini. Makanya saya mencari kamu. Mbak Juto ngomongnya yang bener, Mbak. Jangan kami bingung loh. Ngomongnya jenengan ini malah muter. Merusak semuanya. Gimana? Saya melihat di YouTube karena kelakuan kamu yang merusak semuanya. Nah, itu kan enak ngomongnya. Saya melihat. Gimana, Bu? Makanya saya itu marah sama kamu. Saya udah ngelihat semuanya. Itu poinnya kamu. Bukti maksudnya? Ya, bukti. Kalau saya nggak melihat di YouTube, saya tidak tahu. Ya udah, maksudnya ngundang saya hanya pengen ngomong seperti itu. Ya, Tujuan saya mau menanyakan tujuan saya itu apa. ya. Saya tidak punya tujuan apa-apa. Saya hanya ingin kasihan kepada para pengikutnya saja. Selama ini dibohongi oleh Gondo Mayit. Loh, dibohongi gimana? Selama saya jadi pengikut Gondo Mayit, saya itu makmur. Pengikut-pengikut saya itu makmur semua. Tapi dengan cara kamu, saya melihat di YouTube, saya tidak bisa dikasih apa-apa lagi sama Gondo Mayit. Ya harusnya sampai bersyukur lah. Ada yang mengingatkan, ada yang menghentikan. Daripada nanti berlalu sampai nanti ujung-ujungnya dimakan oleh Gondo Mayit. Dimakan gimana? Selama saya ini sampai sekarang ini makmur. Ya. Pengikut saya sekarang udah nggak dikasih apa-apa. Dia butuh makan, dia butuh minum, butuh uang. Nah sekarang kalau nggak dikasih, sekarang mau beli apa? Pakai apa? Iya benar, tujuan saya kan sederhana. Kita mencari barang yang halal. Apakah kamu pengen dipandang orang yang benar, yang sempurna? Kenapa? Maksudnya apa? Lah sekarang kamu sudah merusak. Saya melihat di YouTube kamu. Iya, memang ya udah saya jujur saja. Ya memang Ya. saya punya rencana terhadap Ya, para pengikutnya untuk menghentikan itu. Itu Ya. maksiat mas. Itu maksud apa? Maksud gimana? Syirik itu dosa besar. Nah. Menyembah selain Tuhan. Betul. Gusti Allah. Ya enggak. Karena saya sudah terbukti. Gondo Mayit sudah ngasih apapun saya minta, itu dikasih. Ya dah. Takaran Tuhan kok dengan cara memberi kasih. Lah gimana? Memberikan Memberi harta kekayaan, memberikan uang. Oh mengukur Tuhan dengan cara Tuhan memberikan kekayaan. Iya. Mbak Juto. Mbak Juto ini lihat Ya, videonya sendiri malu nggak di YouTube? ya enggak. Siapa yang malu? Harusnya kamu yang malu. Itu kan Mbak Juto kayak gitu, aduh sesat banget ya gitu Mbak. Makanya kita berhentikan Mbak, jangan sampai jangan terlalu dalam. Iya bahaya Atau situ. sekali. Jangan sampai berlarut-larut. Sudahlah. Harusnya sampai ini sadar sekarang. Lagian kamu datang ke sini harusnya sendiri. Ini rame-rame bawa kamera. Kamu nggak gentleman apa gimana? Saya mau dikeroyok. Wah tidak. Ini teman-teman saya sudah biasa. Saya benar-benar gentleman, harusnya datang sini sendiri. Saya udah bilang, saya udah telepon sama kamu tadi. Datang ke sini tuh sendiri. Loh ya, Oh, berarti dia nggak lihat videonya loh. Ya kita bareng-bareng kan. yang pertama ketemu aja kita udah bareng-bareng kok. Nah, kalau memang gentleman, ya sendiri ke sini. Memang kok gentleman. Ya, ya saya sendiri. Mana? Nggak ada. Gimana mas? Nih. Kamu mau ikut-ikut sama orang ini? Ya memang saya tuh ikut mas sekarang udah lama kok. Betul. Lagi pula jenengan itu selain satu sirik, kedua itu berusaha menghasut orang untuk melakukan hubungan sedarah loh. Loh, itu kan agamanya Gondo Mayit kan semua halal. Wah ya. Nggak Nah. ada yang haram. Sekarang bayangkan misalnya itu menimpa keluarga Ya, sendiri rela. nggak masalah. Yang penting kan Oh, punya kekayaan.
Oh, yes. makmur. Ah, dodolan bae, Mas. Matanya buta oleh kekayaan, bahaya sekali. Bung, Semua orang itu butuh kekayaan. Kalau nggak kaya, kalau nggak ada uang, kamu mau makan apa? Makan nasi bukan makan uang lah. Tapi kan beli pakai uang. Uang yang sudah takerang. Lah, semua hidup di dunia ini pasti kan butuh uang. Orang mencari kerja butuh apa? Butuh uang. Kamu kalau nggak butuh uang, pakai makan apa kamu? Saya makannya nasi, Mas. Nah, nasi kan perlu butuh proses. Proses itu yang bisa bikin apa ya? Pakai uang. Iya, memang uang segalanya sih. Iya, memang uang itu segalanya. Ah, Lah, di gondol mayit, apapun permintaannya, semua dikabulkan. Tapi nyatanya ini kemarin 2 hari nggak ngasih apa-apa, Bob. Ya karena gara-gara ini, orang ini. Ada bangkrut. Tuhannya bangkrut atau mutung mungkin itu. Saya melihat di YouTube itu ya, ini yang bikin onar, yang bikin gondol mayit, benteng gondol mayit. subscriber Tembus. Bang, ini Bang. Itu betul Tuhanmu, apa kamu? Tuhanmu itu sudah bangkrut, itu aja, nggak usah nyalain orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa Lah, gimana? maumu apa mengundang saya untuk apa ke sini? Ya, kalau kamu bisa bikin kayak gondol mayit, saya nggak masalah. Saya rela. Bisa bikin kayak gondol mayit gimana maksudnya? Maksudnya, kalau kamu kasih pengikut saya ke uang, kekayaan, Ya. monggo. Oh, saya menggantikan posisi gondol mayit. Ya, monggo silakan. Saya nggak masalah. Saya nggak mau jadi Tuhan. Nah, Ya karena gara-gara kamu, Sejatinya gara-gara kamu itu yang bikin apa gondol mayit nggak ngasih apa-apa sekarang. jadi kalau Mas Garang mau misalnya gantiin fungsinya gondol mayit itu jenengan gak marah nih. Nggak marah, nggak masalah. Yang penting pengikut saya, terus saya makmur. Uang dari mana sekarang? Lah itu, kamu mau nggak jadiin sama gondol mayit pengganti? kandang mayit. Kandang mayit mau. Mau nggak? Lah, Mas, saya nggak mau jadi Tuhan lah, tentunya lah. Masa iya? Lah sama yang jadi takaran itu uang dan uang. Lah, kamu kan uang dari itu banyak. Kata Bisnis apapun kamu banyak. Kamu masa nggak pengen ngasih orang-orang yang susah? Sekarang pengikut saya lagi susah. Oh. Karena apa? Tidak ada pendapatan dari gondol mayit. Mas, nggak tahu kada dengar dulu sih. Makanya jadi YouTuber Mas biar tahu. Mas, kita semuanya itu menggunakan uang. Banyak orang yang punya uang di sana, tapi Ya. tidak bisa untuk menyembuhkan penyakitnya. Nih, Ya. banyak artis-artis banyak uang punya uang tapi bunuh diri. Ya apa enggak? Tapi kan keutamanya itu uang. Nah, ini lah. Uang itu berbahaya Mas. Oh, Mas, berarti ini Mbah Jutu ini datang ke sini tahu Mas sekarang YouTuber terus Ya. suruh bayarin itu. Ya. Suruh bayarin para Ya. umat-umatnya. Ya haruslah. Oh, Alah, jangan-jangan, Harus. jangan-jangan jenengan mau ngutang apa gimana? Ya enggak. Alah. Lah selama saya jadi Alah. gondol mayit. Biasa Mas, biasa orang kalau mau utang Mas, itu panjang lebar ngomongnya kesana kemari, ujung-ujungnya Mas, Masih umber enggak? lagi omber enggak? Kayak gitu. Tidak perlu. Hati-hati loh Mas. Penting kamu kan sudah merusak semuanya. Kalau kamu jadi penggantinya, saya monggo. Nah, ngomongnya yang tenang. Rokok enggak? Oh, saya bawa rokok. Saya tidak mau. Bawa ya. Saya tidak mau dikasih rokok. Saya punya rokok. Nah, Cuma itu- saya nggak beli, nggak bisa beli. Nah, katanya nggak punya uang. Sekarang punya rokok. Kemarin 2 hari kan saya nggak dikasih. Dari kemarin-kemarin kan saya dikasih uang banyak sama gondol mayit. Oh, tabungannya itu. Kenapa sudah punya tabungan nggak dikasih ke para pengikutnya? Lah pengikutnya itu ya sama dikasih sama gondol mayit, bukan saya saja. Ya, Karena dia jadi pengikut karena dia udah dikasih sama gondol mayit. Ya, sekarang kamu yang gantiin gondol mayit yang ngasih. Tanggung jawab itu namanya garansi itu. Nah, sekarang gini aja. Kalau kamu pengen jadi gondol mayit, pengikut-pengikut saya makmur, saya persilakan. Monggo. Maksudnya apa? Karena kamu sudah merusak benteng gondol mayit. Saya punya malaikat. Nanti malaikat tak undang suruh ke sini. Kamu itu. Apa? Apa kok?
Oh, ada orang, weh. Weh, kok bohong kamu, weh. Saya tidak tahu ada orang. Nggak ada orang sendiri ya. Weh, ngapain ada di atas, weh? Masuk. Weh, oh, gak usah kayak gitu kamu, weh. Turun. Celek. Sapu gua. Kamu pengikutnya gitu ya? Kamu jutuk kamu ya? Tai. Kamu siapa? Masuk. Asu. Asu ternyata. Kamu siapa kamu, ha? Ngapain di situ, ha? Kamu siapa kamu? Lagi ngapain di situ? Tai. Tai. Kau kan ada langsung bisa nangkap orang ini. Apa? Kamu lagi ngapain di situ? Pengikutnya Joto ya? Dikasih apa, ha? Dikasih asuk paling sel. Celek. Ditanya apa? Bang. Hei, turun kamu. Turun kamu. Ngapain kamu naik-naik? Ngomongnya itu loh. Loh, ngomong apa? Selek. Dia pukul dolor. Ya bang, ya bang. Jelek orang, Mas. Jujur. Yang asli itu kamu ditanya siapa? Jawabnya asuk. Kamu mirip apa? Tai. Hei, kamu jangan sembarangan. Kamu ngudain kok badan nih. Bapak ngerti kok. Hah? Wah, kuku lah. Kenapa sih, Bang? Cuma dongin barangnya ini, Bu. Bang, ini orang nggak bisa ngomong apa-apa, Bang. Kamu mirip siapa kamu? Kamu betul. Gue tai. Kamu ketawa. Tai bang. Nama kamu siapa? Masuk. Asuk ya. Idiot ya pengikutnya, weh. Sama copong, Bu. Itu saya mau udah ini itu Yang malah. apa main ludah-ludahan loh kamu? Kalau kamu apakah yang menggunakan gondol mayit, kamu menjajahkan seperti gondol mayit, saya silakan. Kalau kamu masih punya hati nurani, Mas Ganang masih punya hati nurani kok, buktinya mau menyadarkan jenengan loh Mas. Menyadarkan, begitu. iya. Kalau kamu pengen mencerahkan pengikut-pengikutnya gondol mayit, kalau seperti gondol mayit, silakan. Kalau kamu masih punya hati nurani, sekarang pengikut-pengikut gondol mayit sudah nggak bisa apa-apa lagi. Karena apa? Tidak mendapatkan kekayaan lagi. Disyukur lah. Gimana? Mas ngomongnya yang berkemas. Mas sudah terangkan aja. Mas takut kan? Nah, kamu tiga ini kami berenam. Ya enggak. Takro, coba. Gimana? Mas Ganang, ya nggak mungkin Mas Ganang mau seperti itu. Ya jelas. Mas Dudu tobat saja. Kudu main itu udah kalah, mainnya udah jebol. Lah makanya itu benteng sudah jebol karena gara-gara dia. Ya. Gitu loh. Karena gara-gara dia. Saya punya rokok. Saya nggak mau dikasih lagi. Apa? Woi, ini anak buahnya ini idiot semua ya. Dari bau ini. Ya karena dia marah. Karena dia marah. Masuk. Idiot jujur. Sokok itu biasa kan. Sama berapa ya? Oh, ini. Ini ternyata nggak punya korek ya? Apa ini? Oke. Mas Wari. Ini malaikat Mas Wari. Gimana Mas Wari? Lu kan ganti baju. Itu kalau tidak bawa. Kamu diinget-inget mulu, Bu. Manusia-manusia tidak tahu diri. Sudah saya peringatkan berkali-kali bahwasanya di sini kami hanya bekerja untuk memberi makan, untuk menafkahi keluarga-keluarga saya. Akan tetapi kalian tega untuk merusaknya. Apakah kalian tidak memiliki hati nurani? Bayangkan saja kau memutus semua pengikut Tuhan Kudu Mayit agar dia tidak mendapatkan rezeki. Bayangkan saja
semua pengikutnya itu sengsara. Itu karena ulah dari dirimu. Ya, kau berbicara seperti itu. Mau sengsara di dunia atau sengsara di akhirat selamanya? Kau bisa mikir seperti itu. Yang memberi rezeki itu Tuhan, bukan Gondomait seorang makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Akan tetapi di sini Tuhan Gondomait memberikan semua apa yang diinginkan oleh pengikutnya. Ya memang kalau Dan setelah kejadian dirimu, manusia itu merusak, menjebol benteng pertahanan dan membunuh sang kawang. Semua pengikutnya tidak diberikan apapun. Kami di sini bekerja untuk Tuhan Gondomait. Dan sekarang saya meminta kepada kalian, jika kalian ingin memberikan semua yang kami inginkan, maka silakan saja. Saya akan bekerja kepada dirimu jika kau mampu memberikan apa yang aku inginkan. yang jelas kami ingin kalian sudahi ini. Yang namanya Tuhan itu pasti memberi, mengasihi. Masa gara-gara masalah itu saja langsung mogok? Tuhan apa namanya itu? Saya akan menyudahi ini semua jika kau mencukupi semua kebutuhanku, semua umat-umat yang ada di sini. Ya, benar. Nih, saya bisa mencukupi kebutuhan bekerja, tapi kerja yang benar, daftar kerja, bikin surat pendaftaran. Apalagi Mbak Jutu masih muda seperti ini. Kalau seperti itu, assalamualaikum. Apa maksudmu? Kau telah merusak bentengnya. Kau di sini. Mas Lari kamu mau? Saya sang kawang gitu. Sangat pun berani mas. Nih, Ajar aja, malaikat. Kocok, gak mungkin berani. kamu pengen tak ganti bajunya apa kamu? Nih dengerin, malaikat sama Mas Lari. Saya hanya peduli kepada manusia-manusia yang tersesat. Oh, bener kamu asai. Apa? Peduli yang bagaimana? Apa waktu wujud? Saya rasa semakin dibiarkan para pengikut Gondomait semakin melebar luas, kesirikan akan terjadi di mana-mana. Sedangkan di agama yang saya anut sekarang, yang namanya dosa paling besar adalah dosa syirik. Apa ya salah saya membela agama saya agar Tuhan tidak murka terhadap makhluk-makhluk yang telah mensekutukannya. Itu bukan urusanku. Itu agamamu, bukan agama mereka. Mereka mempercayai ketuhanan Tuhan Gondomait. Dan mereka sejahtera atas pimpinan Tuhan Gondomait. Mereka merasa tercukupi setelah mengikuti ajaran Tuhan Gondomait. Dan setelah kehadiran dirimu, itu semua telah hilang. Karena kau telah merusak benteng pertahanan Gondomait dan membunuh sang kawang. Di sini, kau bayangkan saja, beribu-ribu umat sekarang sengsara. Itu atas ulah dirimu. Nah, dari situ sudah jelas. Baru 2 hari saja sudah sengsara. Berarti hasil yang didapatkan itu tidak barokah. Tidak banyak. Tidak banyak harusnya. Kalau memang hasilnya diberikan banyak, masa 2 hari sudah sengsara. Saya malah semakin ragu terhadap Tuhan kepercayaanmu itu. Tuhan masa mengalami bangkrut rugi kayak gitu kan? Saya tidak menginginkan kau untuk percaya kepada Tuhan kamu. Yang terpenting, tak usah kau mengusik ajaran dari Tuhan Gondomait.
Karena kami di sini hanya pekerja untuk menafkahi keluarga saya, untuk menafkahi anak dan istri saya di rumah. Di sini jika kau merusak itu, apakah kau sanggup mencukupi keluarga saya? Apakah kau menjamin kesejahteraan keluarga saya? Saya kasih apa ke terhadap jin? Hah? Ya sudah, jika kau tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh Tuhan Kudu Mayit, maka kau jangan mengusiknya, kau jangan mengganggunya. Kalau kau tidak lagi-lagi mengusik para manusia untuk mengikuti, ya udah saya tidak mempermasalahkan. Manusia yang mengikuti ajaran Tuhan Kudu Mayit itu, manusia-manusia yang sedang dalam kesusahan Nah, dan menginginkan kemakmuran. Nah, dijerumuskan malah Mas. sudah jelas biasanya kalau orang lagi kesusahan itu gampang Dan sekali. itu bukan urusanmu. Jika manusia yang sedang berada dalam kesusahan itu, apakah kau mampu menjamin agar manusia itu makmur? Ya. Hei, dengarkan baik-baik ini ya. Yang menjamin itu Tuhan. Kenapa sih ragu dengan Tuhan? Dan sekarang yang menjaminnya adalah Tuhan Kudu Mayit. Ya. Karena tetapi di sini kau telah merusak semuanya. Jaminan 2 hari sengsara. Itu karena sang kawang, tangan kanan dari Tuhan Kudu Mayit telah kau bunuh. Jangan-jangan itu jaminan BPKB kayaknya ini. Oh, Butuh dana cepat. bohong ini. Tuhan tidak seperti itu modelnya, Mas. Saya ingin menyelamatkan manusia-manusia, saya tidak urusan denganmu. Silakan kau bekerja, silakan bekerja, tidak mengusik kok. Baiklah, jika memang itu pilihan, saya peringatkan kembali kepada dirimu. Jika kau tidak menghentikan ini semua, tunggu saja, akan terjadi sesuatu yang menghampiri dirimu. Adanya saya langsung terjun untuk menghadapi ini, saya sebetulnya insya Allah sudah mempersiapkan semuanya. Baiklah, jika memang itu pilihanmu, lebih baik Ya, kau urus saja umatmu. ya, Tidak usah pedulikan manusia ini. ya. Gelut baik gelut. Nah, ini manusia brengsek. Ngomong apa kan Beke? Apa? Udah nenek. Apa? Saya jamin kejadian yang sangat besar akan menimpa diri. Ya. Biasalah, orang sudah berfoto biasanya ngantem. Apa? Mau kemana? Ah, kamu ini sudah gak berdiri lagi. Gimana maksudnya sih? Kamu ngajak ketemuan malah kayak gitu. Ini, ditinggal Ini anak buahnya tinggal. Ya kalau kamu mau masih menjadikan rakyat Kudu Mayit, gak masalah. mensejahterakan. Ngomong mensejahterakan. Kamu itu tidak punya hati nurani. Udahlah. Ngambek. Woi, nabimu udah gak peduli. Mau pakai tinggal. Yuk tinggal proses jujur. Tuh kayak ketek ditulup tuh kan, bingung kan? Ya, mudun. Saya lagi baik hati nih. Tenang. Mbak nggak usah mbak. Ayo nanti dik saya ada rencana ini dik. Terus nih. Awas bengkule. Mbak. Ayo. Saya juga punya rencana, Mbak. Ayo. Bisa ke, ngene ke, blok rokol. Sekali ke. Sebentarun. Kayak lucu. Bingung. Tadi aku ngotot-ngotot, Pak. Dibantu mau. Jangan jatuh ini orang ini lu. Sekali lah mesti Pak. Ya ayo. Iya saya pegangin, kau jatuh nanti lu. Woi. Gini kok. Woi. Satu lagi. Gagian. Gagian kok.
Pegangin. Pegangin. Jangan sampai lepas ini. Pak Marcel dapat satu. Kayak mata dua mata ini. Saya paham energinya ini. betul ya. Coba senternya. Kamu di Bok. Astagfirullah. Apa Mas? Kok ada jenggot ya? Yang dulu pernah kita hadapan dengan ini kok. Yang kemarin Mas jual apa ini? Apa sih? Kamu pernah masuk? Kemarin Iya Mas. Masuk apa sih? ceritain bang. Kemarin Mas, waktu Mas Danang pertama ketemu kan kondisinya kan Mas. Kehabisan air ya. Kehabisan air kan maksudnya. Takutnya Mas Danang kelaparan atau itu kan. Langsung Madangin itu ngasih minum kelapa. Dan tiba-tiba malah masuk ke Yowan. Kelapanya curian mas. Iya. Mau perjanjian maksudnya. Ya ngomongnya kayak gitu. Apa urusannya kok? Oke itu lu Mas. Itu matanya nggak seperti itu. Kamu nggak soalnya ini. Senternya ini bang, pegangin bang. Mas, kemarin juga anak buahnya masuk ke situ, katanya disuruh nagih janji sama rajanya itu loh. Tapi kemarin nggak nyala ya. Enggak, kemarin bukan yang ini, bukan. Gimana Mas? Nggak apa-apa. Berarti kemarin waktu saya minumnya itu sadar nggak sadar ya? Iya, kondisi darurat seperti itu loh Mas. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Ya, terserah aja. Kita argumen pun susah. Contohnya nih. Tinggal aja. Ya, udah jelas-jelas saya minum nggak sadar juga kan? Ya, iya. Kami udah jelasin kayak gitu kemarin, tapi nggak mau nerima loh. Kalau itu kelapanya gimana Mbak? Gimana mas? Tinggal. Astagfirullah. Iya Mas. Putar balik ya. Hah? Tinggal. Kion tuh. Mas masuk mas ini mas. Astagfirullah. Barusan adalah salam pertemuan. Salam pertemuan gondolmu sih. Ada urusan apa? Saya memaklumi jika kau tidak mengetahuinya. Dan sengaja saya mendatangi dirimu setelah kau benar-benar pulih. Karena ada urusan yang dulu terpendam dan kini muncul kembali. Dik matanya gitu. Lihat ya. Matanya gitu. Kau ingat dengan janjimu. Dengan perjanjian setelah kekalahanku di tempo dulu. Kau mengatakan jika kau kedapatan memakan makanan haram, maka perjanjian itu akan luntur. Perjanjian yang isinya di mana saya harus mengajukan apa yang dulu menjadi tujuanku, memberikan kekayaan kepada umat manusia. Dan sekarang janjimu itu sudah kau langgar, maka sama saja saya sudah dibebaskan dari belenggu aturan itu. Kau mengerti maksudku? Saya masih ingat betul atas perjanjian itu. Cuma yang saya rasa di sini dari dulu hingga sampai saat ini saya sangat menjaga mengenai hal itu. Saya akui
Saya memantaumu 2 tahun. Saya tidak lepas dari pandangan itu. Saya akui kau hebat. Kau sangat berhati-hati. Akan tetapi, kesalahan tidak mungkin lepas dari diri manusia. Dan itu yang terjadi kepadamu. Saya melanggar apa? Kau meminum air kelapa. Yang sejatinya air kelapa itu haram. Karena diambil atas dasar mencuri. Yang mencuri siapa? Sahabatmu. Kan salahnya sama saya, bukan sama Mas Danang, Bok. Yang pertama, Dan seharusnya kau tahu. Kau pun sadar pada saat itu. Kau tidak tertidur ataupun pingsan. Kau meminumnya sampai masuk ke dalam lambungmu itu. yang pertama, kau mengatakan, saya masih ingat betul. Jika kau dengan sengaja meminum atau memakan barang yang haram, maka batal perjanjian itu. Saya tanya, di situ ada disengaja atau bukan? Tidak. Tentu ada. Tidak mungkin manusia memasukkan sebuah cairan ke dalam tubuhnya. Meminum. Dengan keadaan dia tidak sadar. Bagaimana dia menelan? Baiklah. Yang kedua, apakah saya tahu air kelapa itu berasal dari mana? Seharusnya kau tahu. Jika kau berpikir, kau bisa mendapatkan kelapa itu dari mana? Sedangkan tidak ada kebun milikmu di tempat itu. Apa mungkin kau yang memiliki dunia ini? Sederhana. Selama ini saya belajar dalam kepercayaan saya. Yang diharamkan itu tentunya karena disengaja ataupun terdesak itu bisa dihalalkan jika memang itu terdesak. Nah, contoh, saya kelimpungan nggak bisa minum di tengah hutan atau di padang pasir. Saya lebih memilih mati daripada saya tidak minum. Itu adalah kebodohan. Saya tetap harus meminum walaupun itu adalah darah sekalipun yang ada di padang pasir itu. Kau pikir kau tidak bisa bergegas mencari perkampungan dan meminta dulu kepadanya? Masih banyak alasan. Jika kau katakan mendesak, masih ada kesempatan untuk kau hidup. Ayah, saya nggak mau berdebat panjang lebar. Yang ujung-ujungnya kau hanya mencari kesalahan saya saja. Betul. Ya memang seperti itu. Yang saya cari adalah kegagalanmu. Terus apa Saya mau? tidak peduli dengan kebenaranmu. Karena perjanjian itu terikat dengan kegagalanmu, bukan kebenaranmu. Maka sah jika saya mencari kesalahanmu. Sederhana, tinggal besok saya temuin yang punya kelapa. Saya terdesak Pak, saat itu saya bayar kelapa itu. Kita sudah mencarinya ya Mbah ya, sudah tahu siapa yang pemiliknya Mas. Betul. Iya. Si siapa Pak Sumet atau siapa gitu. Iya. Berarti sampai saat ini kau belum bertemu dengan pemilik dari pohon kelapa itu. Saya baru pulih. Saya bertaruh dengan itu. Jika memang sang pemilik kelapa itu mengikhlaskan, maka akan saya lepaskan apa yang saat ini menjadi tuntutanku terhadap dirimu. Yang harus kau tahu, dulu saya ini melapangkan dada saya, hati saya. Saya memberikan perjanjian itu. Saya memilih perjanjian itu daripada saya membunuhmu. Nah, kau harusnya berterima kasih, kau tetap diberikan itu. Kau mempunyai waktu untuk bertobat. Malah menunggu-nunggu kesalahan. Gitu mendingan dulu yang Martaji sudah Babat kamu udah babat selesai. habis. Masih untung yang Martaji babat tanganmu, kukumu loh. Jikapun saya harus mati karena saya melakukan dosa-dosa, saya tidak menyesal. Kau sendiri yang membuat pilihan, maka kau sendiri yang bertanggung jawab atas pilihan itu. Saya tidak peduli apakah kau kasihan terhadapku ataupun tidak. Nih. Perjanjian tetaplah perjanjian. Videonya masih ada. Saya masih bisa membuktikan kepadamu. Jika meminum makanan dan haram Dengan sengaja. dengan sengaja, dalam keadaan sadar, batal. Saya tidak tahu menau kelapa itu dapat dari mana. Yang saya tahu ini kelapa, ini layak diminum. Berarti kecerobohanmu di titik itu. Akui saja, kau tidak perlu repot-repot membuat pembelaan. Kondisinya itu terdesak. Berarti seperti ini, saya tanya kepadamu. Ada uang
hasil curian diberikan kepada seorang yang tidak punya uang sama sekali. Sedangkan yang punya uang itu tidak tahu uang itu berasal dari mana, terus dia makan dengan uang yang diberikan itu. Apakah anak itu yang diberi uang itu tetap haram? Kau tidak bisa menyamakan dengan hal tersebut. Kau memiliki perjanjian denganku. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki perjanjian denganku. Kau berjanji untuk berusaha. Sedangkan kau membela saat ini seolah-olah kau tidak berusaha sama sekali mengingat mana yang halal dan mana yang haram. Terus mau apa? Saya ingin kita sepakat perjanjian kita sudah luntur. Kita tarung saja lagi. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus takut? Kau pikir 2 tahun saya hanya berdiam-diam? Tapi saya yakinkan dan saya pastikan kali ini jika pun nanti Tuhan mengizinkan saya untuk menang, saya tidak akan melakukan perjanjian tapi membabatmu habis. Saya tidak takut dengan itu. Tidak boleh cari jenggot aja Saya mas. ini diam dan hanya menunggu kau melakukan kesalahan. Loh, yang saya tahu jenggot dari dulu diam ya. Masukkan ke kotak yang kayak gini kok. Itu hanya wujudnya saja. Kau tidak tahu di baliknya. Jangan saus tiram, dik. Ini jenglot anu itu. Crispy. Cari jenglot tuh. Bagaimana dengan tawaran? Apa? Perjanjian kita luntur. Mundur sepihak tidak masuk. Suruh maksa. Enggak masalah. Baiklah, jika kau tidak ingin memberikan jawaban sekarang, saya tunggu sampai kau menemui pemilik pohon kelapa itu. Jika memang benar, dia ikhlas atas kehilangan pohon kelapa itu, maka saya akan menunggumu lagi sampai kau melakukan kesalahan lagi. Tapi jika ternyata dia tidak ikhlas, maka walaupun kau tidak berjabat tangan denganku, saya anggap perjanjian kita luntur. Ya. Nah, luntur sebelah pihak ini. Ya namanya itu. Saya memberikan tawaran, saya tidak memaksakan kehendak saya. Saya berikan tawaran, jadi berpikir. Jangan seperti anak kecil yang iya saja. Berpikir, tolong. Kamu juga berpikir, dia nggak sengaja kok. Jelas-jelas. Kamu melakukan perjanjian denganku atau tidak? Saya mendengar. Diam. Ngomong enggak apa-apa. Enggak usah diam ngapain. Wujudmu tidak jauh beda denganku. Saya ini ketawa jadinya masih Ketawa saja. Tidak jauh beda. Bah, ile. betul. Kau sama didik. Bedanya kecil-kecil ya padahal ya. Baik, saya putuskan itu. Saya tidak melakukan ini sepihak. Karena saya menawarkan kau menanyakan keikhlasan dari pemilik kelapa. Saya akan lakukan ini secepat mungkin. Besok aja. Saya akan selalu mengikutimu dan mendengar jawabannya langsung. Silahkan, monggo. Dan di sini perjanjian, jangan sampai ada campur tangan dari dirimu. Tidak ada. Kau bisa merasakan kehadiranku sekarang. Saya pertaruhkan itu. Saya siap menunggu ribuan tahun sekalipun. Sampai kau mati pun tidak masalah. Terkadang itulah yang namanya iblis ya. Sudah diberi kelayakan hidup, sudah ditolongin. Sekarang malah kayak gini. Ya Mok? Iya. Besok kalau Saya tidak nemu peduli dengan pengasihanmu itu. Saya bisa hidup tanpa kalian. Saya bisa mati tanpa kalian. Saya tahu kalian bukan Tuhan. Saya mati pun karena Tuhan. Walaupun kau yang membunuh. Saya tidak memujimu sama sekali. Ya udah mati barengan nah. gimana ini mas? Itu cari-cari kesalahan kita saja sebenarnya. Iya sih mas. Itu namanya yang punya kelapa Pak Sumet apa siapa ya dik? Iya Pak Somad. Iya mas, langsung cari aja. Kita udah tanya-tanya dan pemiliknya Pak Somad. Sumet. Ya Sumit. Berkepanjangan dengan di itu aja. Besok kok temannya Pak Sumet biar clear kita masalahnya dengan Gunung saja. Sebenarnya sih saya badannya udah kesana cuman nggak ketemu orangnya mas. Lagi Astagfirullah. alas. Iya. Lupa. Astagfirullah. Bawa dulu ya, dik paten aja.